Banyak orang bertanya, industri apa yang akan tumbuh 20 tahun ke depan? Mereka mencari jawaban di grafik, di tren teknologi terbaru, diprediksi para analis. Namun Charlie Munger memulai dari tempat yang sama sekali berbeda. Ia tidak memulai dengan masa depan. Ia memulai dengan manusia. Charlie Munger percaya satu hal sederhana. Manusia tidak banyak berubah. Bukan dalam 20 tahun. Bahkan bukan dalam 200 tahun. Kita masih digerakkan oleh kebiasaan yang sama. Rasa lapar, rasa nyaman, keinginan untuk kemudahan, dan kecenderungan untuk mengulang apa yang sudah kita kenal. Karena itu, ketika orang lain sibuk menebak teknologi, apa yang akan datang, Munger justru bertanya, hal apa yang hampir mustahil berubah? Ia tidak tertarik pada prediksi yang terdengar pintar. Ia tertarik pada kepastian yang terlihat membosankan. Charlie Munger sering mengatakan bahwa tugas investor bukanlah menjadi jenius. Tugas investor adalah menghindari kebodohan, dan kebodohan terbesar dalam investasi adalah berpikir bahwa dunia akan berubah jauh lebih cepat daripada sifat manusia. Ia menghindari bisnis yang rumit. Ia menjauh dari industri yang membutuhkan prediksi presisi. Ia tidak suka sektor yang hanya bertahan jika semua berjalan sempurna. Sebaliknya, ia mencari bisnis yang tetap hidup, meski dunia kacau. Bisnis yang masih menghasilkan uang, walaupun dikelola oleh orang biasa. Bisnis yang permintaannya muncul bukan karena tren, tetapi karena kebiasaan. Munger menyebut ini sebagai mencari bisnis dengan daya tahan. Bisnis yang fondasinya kuat, yang tidak membutuhkan keajaiban untuk berhasil, dan yang tidak mudah digantikan hanya karena inovasi baru. Ia sering mengingatkan bahwa sejarah investasi penuh dengan perusahaan hebat yang runtuh. Bukan karena mereka buruk, tetapi karena mereka berada di industri yang salah. Industri yang terlalu cepat berubah. Industri yang terlalu kompetitif. Industri yang tidak memiliki perlindungan alami. Karena itu, bagi Munger, pertanyaan paling penting bukanlah seberapa cepat industri ini tumbuh, melainkan seberapa lama industri ini bisa bertahan. Dari cara berpikir inilah, kita bisa melihat mengapa Munger begitu konsisten memilih jenis industri yang sama selama puluhan tahun. Dan salah satu yang paling ia cintai adalah industri yang sering diremehkan. Karena terlihat terlalu sederhana, industri consumer staples, produk kebutuhan sehari-hari. Barang yang kita konsumsi tanpa berpikir. Minuman, makanan ringan, produk rumah tangga. Bagi sebagian orang, ini terlihat membosankan. Tidak ada teknologi canggih. Tidak ada disrupsi besar. Tidak ada cerita revolusioner. Namun justru disitulah kekuatannya. Charlie Munger pernah mengatakan bahwa ia ingin memiliki bisnis yang bahkan orang bodoh pun bisa jalankan. Karena suatu hari, bisnis itu memang akan dijalankan oleh orang bodoh. Consumer staples memenuhi kriteria itu dengan sempurna. Mari kita ambil contoh. Sederhana, Coca-Cola. Selama lebih dari 1 abad, Coca-Cola menjual produk yang sama. Air, gula, berkarbonasi. Tidak ada paten teknologi yang rumit. Tidak ada inovasi besar setiap tahun. Namun miliaran orang di seluruh dunia tetap membelinya. Mengapa? Karena kekuatan merek. Munger memahami bahwa brand yang kuat tidak hidup di laporan keuangan. Ia hidup di kepala manusia. Ketika seseorang haus, mereka tidak menganalisis pilihan. Mereka mengambil apa yang sudah dikenal. Dan kebiasaan adalah motif paling kuat yang pernah diciptakan manusia. Brand seperti Coca-Cola, Candies, atau Procter dan Gamble tidak perlu menjadi yang paling murah. Mereka tidak perlu menjadi yang paling inovatif. Mereka hanya perlu menjadi pilihan default. Inilah yang disebut Munger sebagai pricing power. Kemampuan untuk menaikkan harga tanpa kehilangan pelanggan. Ketika biaya naik, bisnis dengan brand kuat bisa meneruskan beban itu ke konsumen, dan konsumen tetap membeli. Itu bukan sihir, itu psikologi manusia. Munger adalah penggemar berat memahami psikologi. Ia percaya bahwa investasi tanpa pemahaman perilaku manusia adalah perjudian. Consumer staples memanfaatkan bias paling dasar manusia.
kecenderungan untuk memilih yang familiar, keengganan untuk mencoba alternatif baru untuk hal-hal kecil. Orang mungkin bereksperimen dengan gadget baru, tapi mereka jarang bereksperimen dengan pasta gigi atau minuman favorit. Dan disitulah bisnis ini menjadi anti rapuh. Saat krisis ekonomi datang, orang mungkin menunda liburan, mereka mungkin menunda beli mobil. Tapi mereka tetap makan, tetap minum, tetap mencuci pakaian. Permintaan tidak menghilang, ia hanya sedikit menyesuaikan. Inilah alasan Munger menyukai bisnis dengan permintaan berulang. Bukan penjualan satu kali, tapi pembelian yang terjadi lagi dan lagi. Ia pernah terlibat langsung dalam See's Candies, sebuah bisnis permen yang terlihat kecil dan tidak spektakuler. Namun, See's memiliki sesuatu yang jauh lebih penting daripada pertumbuhan agresif. Ia memiliki pelanggan setia. Munger melihat bahwa orang membeli See's bukan karena murah, tapi karena emosi. Kenangan, tradisi, dan emosi adalah aset yang tidak bisa ditiru pesaing. Bisnis, consumer staples yang hebat jarang mati secara tiba-tiba. Mereka perlahan, bertahan, menghasilkan arus kas stabil, dan itulah bahan bakar utama. Compounding, Munger tidak tertarik pada lonjakan cepat. Ia tertarik pada pertumbuhan yang nyaris tak terlihat, namun berlangsung selama puluhan tahun. Consumer staples mungkin tidak membuat Anda kaya dalam semalam, namun dalam 20 atau 30 tahun, mereka seringkali mengalahkan bisnis yang terlihat jauh lebih canggih. Karena waktu adalah sekutu terbesar bisnis sederhana. Selama manusia tetap manusia. Selama kebiasaan tidak berubah drastis, selama orang masih memilih yang mereka kenal, industri ini akan tetap hidup. Bagi Charlie Munger, itu sudah lebih dari cukup. Jika ada satu hal yang benar-benar membedakan cara berpikir Charlie Munger dari kebanyakan investor, itu adalah cara ia memandang uang yang belum menjadi miliknya. Bagi Munger, uang tidak harus langsung dimiliki untuk bisa dimanfaatkan. Ia hanya perlu dikelola dengan benar. Dan tidak ada industri yang mewakili ide ini dengan lebih sempurna. Selain asuransi, banyak orang melihat bisnis asuransi sebagai sesuatu yang membosankan. Penuh dokumen, penuh perhitungan, tidak glamor. Namun Charlie Munger melihatnya sebagai salah. Satu mesin keuangan paling kuat yang pernah diciptakan manusia. Asuransi bekerja dengan prinsip sederhana. Orang membayar premi hari ini untuk risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Artinya, perusahaan asuransi menerima uang sekarang dan baru mengeluarkan uang nanti. Kadang besok, kadang bertahun-tahun kemudian, kadang tidak pernah. Selama jeda waktu itu, uang tersebut bisa diinvestasikan. Uang ini disebut float. Dan bagi Munger, float yang dikelola dengan baik adalah bahan bakar utama untuk membangun kekayaan jangka panjang. Namun, Munger selalu menekankan satu hal penting. Float hanya bernilai jika biayanya rendah, atau bahkan negatif. Jika perusahaan asuransi bisa menghasilkan underwriting profit, artinya mereka dibayar untuk memegang uang orang lain. Itulah mimpi setiap investor. Charlie Munger dan Warren Buffett memahami hal ini lebih cepat dan lebih dalam daripada siapapun. Itulah mengapa mereka membangun Berkshire Hathaway di atas fondasi asuransi. Geico menjadi contoh favorit bukan karena inovasi luar biasa, tapi karena kesederhanaan dan disiplin. Geico fokus pada satu hal, menjual asuransi mobil langsung ke konsumen, tanpa agen, tanpa biaya berlebihan. Model ini menciptakan keunggulan biaya yang sangat sulit disaingi. Munger menyukai bisnis yang memiliki struktur biaya lebih rendah secara permanen, bukan karena sementara lebih efisien, tapi karena modelnya memang unggul. Asuransi juga memanfaatkan mental model probabilitas, sesuatu yang sangat dihargai Munger. Ia percaya bahwa dunia tidak bisa dipahami dengan kepastian, tetapi dengan kemungkinan. Perusahaan asuransi yang hebat tidak menebak, mereka menghitung. Mereka tidak berharap tidak terjadi kecelakaan. Mereka memperkirakan berapa banyak yang akan terjadi dan berapa biayanya dalam skala besar. Dalam jangka panjang, hukum angka besar bekerja sangat menguntungkan bagi mereka. Namun tidak semua perusahaan asuransi hebat, dan Munger sangat sadar akan hal
itu. Ia menghindari perusahaan yang tumbuh terlalu agresif, yang menurunkan standar underwriting demi mengejar volume, yang berpikir mereka bisa mengalahkan statistik. Munger tahu bahwa dalam bisnis ini, kesalahan kecil bisa memakan waktu puluhan tahun untuk diperbaiki. Namun, ketika dikelola dengan disiplin, asuransi menjadi industri yang sangat sulit digantikan. Risiko selalu ada, ketidakpastian tidak akan hilang. Manusia selalu ingin perlindungan. Itulah sebabnya, Munger percaya bahwa asuransi bukan hanya bertahan 20 tahun, tapi akan terus menjadi tulang punggung sistem keuangan modern. Namun jika ada satu industri yang menunjukkan betapa besar perubahan dalam cara berpikir Charlie Munger, itu adalah kereta api. Untuk waktu yang sangat lama, Munger dan Buffett tidak menyukai bisnis railroad. Mereka melihatnya sebagai industri dengan modal besar, biaya perawatan tinggi, dan pertumbuhan terbatas. Selama bertahun-tahun, mereka menghindarinya. Dan disinilah salah satu pelajaran terpenting dari Charlie Munger muncul. Ia tidak takut mengakui kesalahan ketika mereka akhirnya membeli BNSF Railway. Munger secara terbuka mengatakan, "Kami salah untuk waktu yang lama. Namun dunia berubah. Dan yang berubah bukanlah kereta apinya, melainkan konteks di sekitarnya. Railroad adalah infrastruktur, dan infrastruktur terbaik seringkali tidak bisa ditiru. Rel kereta tidak bisa dipindahkan begitu saja. Hak jalur tidak bisa diciptakan ulang dengan mudah. Izin pemerintah, lahan, dan waktu menjadi penghalang besar bagi pesaing baru." Munger mulai melihat railroad sebagai monopoli alami. Di banyak wilayah, hanya ada satu jalur yang masuk akal. Dan jika Anda memilikinya, Anda memiliki keunggulan jangka panjang. Kereta api juga sangat efisien dalam hal energi, dalam hal biaya per ton. Dalam skala besar, saat volume meningkat, biaya per unit turun. Dan itu adalah pola yang disukai Munger. Railroad mungkin tidak tumbuh cepat, namun ia tumbuh stabil, dan ia hampir mustahil digantikan sepenuhnya. Truk mungkin fleksibel, pesawat mungkin cepat, namun untuk mengangkut barang berat dalam jumlah besar, kereta api tetap tak tertandingi. Munger melihat bahwa masyarakat modern tidak bisa berjalan tanpa logistik, dan logistik membutuhkan infrastruktur yang andal. Saat ekonomi tumbuh, permintaan transportasi meningkat, dan railroad berada tepat di tengah arus itu. Yang membuat Munger semakin yakin adalah sifat regulasi. Regulasi seringkali dilihat sebagai hambatan, namun bagi bisnis yang sudah mapan, regulasi justru menjadi pelindung. Pendatang baru tidak bisa dengan mudah masuk. Aturan lingkungan, keselamatan, dan perizinan menciptakan dinding tinggi. Bagi Munger, ini adalah mote yang tidak terlihat. BNSF bukan bisnis yang indah di permukaan. Rel berkarat, lokomotif tua, gudang besar. Namun di balik itu semua, ada aliran kas yang konsisten dan dapat diprediksi. Dan itulah yang dicari. Munger, ia pernah mengatakan bahwa ia lebih suka memiliki bisnis yang hebat di industri biasa daripada bisnis biasa di industri hebat. Railroad mungkin terlihat kuno, namun justru karena itu, ia jarang diserang oleh inovasi sembrono. Teknologi mungkin meningkatkan efisiensi, namun ia tidak menggantikan fungsi dasar kereta api. Dan selama manusia masih memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, industri ini akan tetap relevan. Bagi Charlie Munger, ini adalah pelajaran tentang kerendahan hati, bahwa bahkan investor terbaik pun bisa salah. Namun yang membedakan adalah kesediaan untuk mengubah pandangan ketika fakta berubah. Asuransi dan railroad mengajarkan satu hal yang sama. Kehebatan tidak selalu datang dari pertumbuhan cepat. Seringkali, ia datang dari ketahanan. Dan dalam dunia yang penuh ketidakpastian, ketahanan adalah aset paling berharga. Charlie Munger selalu tertarik pada sistem yang bekerja dalam diam. Sistem yang terlihat sederhana di permukaan, namun menjadi hampir tak tergantikan ketika sudah tertanam dalam kehidupan manusia. Bagi Munger, keajaiban tidak selalu datang dari teknologi canggih. Seringkali, keajaiban datang dari jaringan, dari kebiasaan yang berulang, dari sistem yang begitu luas hingga semua orang terpaksa ikut menggunakannya.
Itulah mengapa ia sangat menyukai sistem pembayaran ketika seseorang menggesek kartu, menempelkan ponsel, atau membayar secara digital. Mereka jarang berpikir tentang apa yang terjadi di balik layar, namun di balik satu transaksi sederhana, ada jaringan global yang bekerja dengan presisi tinggi, jaringan yang menghubungkan bank, pedagang, konsumen, dan regulator. Munger melihat ini sebagai salah satu bentuk mote paling kuat yang pernah diciptakan. Visa dan Mastercard bukan sekadar perusahaan, mereka adalah infrastruktur keuangan. Setiap transaksi baru memperkuat jaringan. Semakin banyak orang yang menggunakan, semakin sulit sistem itu ditinggalkan. Ini adalah contoh sempurna dari network effects. Bagi Munger, network effects adalah hadiah langka dalam dunia bisnis. Karena ketika sebuah jaringan mencapai skala tertentu, keunggulannya tumbuh dengan sendirinya. Yang membuat Munger semakin menyukai bisnis ini adalah sifatnya yang ringan aset. Visa dan Mastercard tidak meminjamkan uang. Mereka tidak menanggung risiko kredit. Mereka hanya memfasilitasi transaksi dan mengambil sebagian kecil dari setiap aktivitas ekonomi. Skala mereka hampir tidak memiliki batas. Satu sistem yang sama bisa memproses jutaan transaksi tambahan tanpa membutuhkan investasi modal yang besar. Bagi Munger, ini adalah bentuk efisiensi yang luar biasa. Ia sering berbicara tentang bisnis yang bisa tumbuh tanpa membutuhkan modal yang sebanding, semakin besar volumenya, semakin tinggi margin keuntungannya, dan sistem pembayaran memenuhi kriteria itu dengan sempurna. Lebih penting lagi, Munger memahami bahwa arah dunia jelas. Uang tunai perlahan menghilang. Bukan karena dipaksa, tetapi karena manusia memilih kemudahan. Dan kemudahan selalu menang. Setiap kali pembayaran menjadi lebih cepat dan lebih aman, semakin sedikit alasan untuk kembali ke cara lama. Bagi Munger, ini bukan tren sementara. Ini adalah pergeseran perilaku. Dan pergeseran perilaku adalah fondasi investasi jangka panjang. Namun Munger juga tahu bahwa tidak semua industri masa depan terlihat sebersih ini. Ada sektor yang rumit, dipenuhi regulasi, dan seringkali membuat investor merasa tidak nyaman. Healthcare adalah salah satunya. Charlie Munger tidak pernah tertarik pada perusahaan biotech spekulatif. Ia menghindari janji revolusioner. Ia menjauh dari bisnis yang bergantung pada satu penemuan besar. Namun ia sangat menghargai layanan kesehatan dasar. Alasannya sederhana, manusia selalu sakit, dan seiring waktu, mereka cenderung semakin sakit. Populasi dunia menua, dan kebutuhan akan perawatan medis meningkat secara alami. Munger melihat ini sebagai permintaan yang hampir mustahil hilang. Namun ia juga melihat bahwa industri ini memiliki penghalang yang sangat tinggi. Regulasi ketat, proses panjang, modal besar. Banyak orang mengeluh tentang regulasi, namun Munger memahami bahwa regulasi adalah pedang bermata dua. Bagi perusahaan yang sudah mapan, regulasi justru menjadi perlindungan. Tidak mudah bagi pemain baru untuk masuk, tidak mudah bagi pesaing kecil untuk meniru. Healthcare besar, farmasi besar, dan layanan medis esensial beroperasi di balik tembok tinggi. Dan tembok ini menciptakan stabilitas. Munger tidak mencari pertumbuhan eksplosif di sektor ini. Ia mencari kesinambungan, obat-obatan esensial, perawatan rutin, produk dan layanan yang digunakan berulang kali. Ia memahami bahwa pemerintah dan asuransi memainkan peran besar. Dan meski ini sering menciptakan kompleksitas, ia juga menciptakan jaminan permintaan. Bagi Munger, ini adalah contoh industri yang tidak indah, namun sangat diperlukan. Healthcare tidak akan menjadi lebih sederhana, namun ia juga tidak akan menghilang. Dan selama perusahaan mampu bertahan di dalam sistemnya, mereka memiliki peluang jangka panjang yang sangat besar. Munger selalu kembali pada prinsip yang sama. Ia tidak membutuhkan masa depan yang sempurna. Ia hanya membutuhkan masa depan yang cukup mirip dengan hari ini. Sistem pembayaran dan layanan kesehatan dasar adalah dua contoh industri yang tertanam dalam kehidupan manusia. Keduanya tidak bergantung pada satu inovasi. Keduanya tumbuh bersama kebiasaan manusia.
Dan bagi Charlie Munger, itu adalah bentuk ketahanan tertinggi. Bukan bisnis yang paling menarik, bukan cerita yang paling dramatis. Namun justru karena itulah, mereka layak dimiliki untuk jangka panjang. Setelah melihat industri-industri yang disukai Charlie Munger, ada satu bagian penting yang tidak boleh dilewatkan. Bagian ini justru sering menjadi kunci utama dari seluruh filosofi investasinya. Apa yang tidak ia sukai? Charlie Munger dikenal bukan karena banyak bicara tentang apa yang harus dilakukan, melainkan tentang apa yang harus dihindari. Ia percaya bahwa kesuksesan jangka panjang lebih sering datang bukan dari keputusan brilian, tetapi dari kesalahan besar yang berhasil dihindari. Ia menyebut ini sebagai inverting the problem. Alih-alih bertanya, bagaimana cara menjadi sangat sukses? Munger bertanya, bagaimana cara pasti gagal? Dan jawabannya selalu konsisten. Ia menghindari industri yang terlalu rumit, bisnis yang tidak bisa dipahami dengan akal sehat, perusahaan yang membutuhkan asumsi sempurna agar terlihat masuk akal. Ia sangat skeptis terhadap teknologi yang berubah terlalu cepat, bukan karena teknologi itu buruk, tetapi karena moodnya seringkali rapuh. Apa yang unggul hari ini bisa usang besok. Munger tidak ingin berada dalam permainan di mana satu inovasi bisa menghancurkan seluruh bisnis. Ia juga menghindari industri yang sangat kompetitif, tempat di mana semua pemain berperang harga, di mana keuntungan jangka panjang sulit dipertahankan. Menurutnya, jika sebuah industri mudah dimasuki, maka keuntungan akan menguap. Ia sering mengingatkan bahwa bisnis yang hebat adalah bisnis yang bisa menaikkan harga tanpa kehilangan pelanggan. Jika tidak bisa, itu bukan bisnis hebat. Munger juga menjauh dari spekulasi. Ia tidak tertarik pada cerita besar tanpa arus kas nyata. Ia tidak suka janji masa depan yang belum terbukti. Ia pernah mengatakan bahwa sangat berbahaya mencampur kecerdasan dengan ego, dan dunia investasi penuh dengan orang pintar yang kalah karena merasa terlalu pintar baginya. Kesederhanaan bukan kelemahan. Kesederhanaan adalah perlindungan. Itulah sebabnya, ketika kita melihat industri-industri yang ia sukai, consumer staples, asuransi, infrastruktur, sistem pembayaran, healthcare dasar, semuanya memiliki satu benang merah. Mereka tidak membutuhkan dunia yang sempurna, mereka hanya membutuhkan dunia yang berjalan, seperti biasa, dan itu membawa kita pada pelajaran terakhir. Charlie Munger tidak pernah mengajarkan cara menjadi kaya dengan cepat. Ia mengajarkan cara bertahan lama. Ia percaya bahwa kekayaan sejati dibangun dengan bisnis yang tepat, dikombinasikan dengan waktu, dan diperkuat oleh kesabaran. Ia sering mengatakan bahwa investasi terbaik adalah yang tidak perlu sering diubah. Beli bisnis hebat, pegang lama, biarkan waktu bekerja. Munger memahami bahwa compounding bukan sesuatu yang spektakuler di awal. Ia lambat, bahkan membosankan. Namun, setelah puluhan tahun, hasilnya seringkali terlihat tidak masuk akal. Ia juga percaya bahwa kita tidak perlu terlalu banyak ide, hanya beberapa keputusan yang benar-benar tepat, dan disiplin untuk tidak merusaknya. Dalam dunia yang terobsesi pada kecepatan, Charlie Munger memilih ketahanan. Dalam dunia yang mengejar tren, ia memilih kebiasaan manusia. Dalam dunia yang penuh kebisingan, ia memilih kesunyian berpikir jernih, dan mungkin itulah warisan terbesarnya. Bukan daftar saham, bukan angka pengembalian, melainkan cara melihat dunia, bahwa masa depan tidak selalu perlu ditebak. Seringkali, masa depan bisa dipahami dengan melihat apa yang tidak berubah. Manusia akan tetap makan, tetap minum, tetap mencari perlindungan, tetap memindahkan barang, tetap bertransaksi, dan tetap membutuhkan kesehatan. Selama itu benar, industri-industri tertentu akan terus hidup. Dan tugas investor bukanlah menjadi peramal. Tugas investor adalah menjadi realistis. Itulah cara Charlie Munger berinvestasi, tenang, rasional, dan berpikir sangat panjang. Jika Anda ingin berinvestasi dengan keyakinan tinggi, mulailah bukan dari pertanyaan apa yang akan berubah, tetapi dari pertanyaan yang jauh lebih sederhana. Apa yang hampir pasti tetap sama? Disitulah Charlie
Munger menaruh uangnya, dan disitulah kemungkinan besar masa depan juga akan bertahan.